Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas contoh soal persamaan nilai mutlak. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X ditambah 4 sama dengan X kurang 8. Cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu ada dua caranya. Bisa dengan cara menggunakan definisi, yang kedua bisa dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, kita coba keduanya ya untuk soal ini. Kita coba dulu dengan menggunakan definisi. Kita gunakan definisi. Karena kita mau menggunakan definisi, maka nilai mutlaknya kita definisikan dulu. Nilai mutlak 3X ditambah 4. Nah, menurut definisi, nilai mutlak 3X ditambah 4 itu penyelesaiannya ada dua, yaitu 3X ditambah 4 dengan syaratnya 3X ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua penyelesaiannya adalah negatif 3X ditambah 4 dengan syaratnya 3X ditambah 4 kurang dari 0. Kita sederhanakan ya ini. Kita sederhanakan dulu. Ini hasilnya menjadi ini tetap 3X ditambah 4. Nah, syaratnya menjadi 4-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. X lebih dari sama dengan negatif 4 per. Nah, 3-nya jadi per. Negatif 4 per 3. Lalu penyelesaian yang kedua adalah negatif 3X ditambah 4 untuk X-nya itu kurang dari negatif 4 per 3. Nah, ini cara penyelesaiannya sama seperti yang atas ya, cara menyederhanakannya. Berarti ini penyelesaiannya ada dua. Penyelesaian yang pertama, kita tulis dulu ya, soalnya nilai mutlak 3X ditambah 4 sama dengan X kurang 8. Nah, di penyelesaian yang pertama, nilai mutlak itu menjadi 3X tambah 4. Oke, kita kasih tanda ya, ini penyelesaian yang pertama, ini penyelesaian yang kedua. Ini jadi 3X ditambah 4 sama dengan X kurang dari 8. Kita kumpulkan yang samanya, 3X, ini X, pindah ya, kurang X sama dengan negatif 8, ini 4-nya, kita pindahkan, kurang 4. Ini 3X kurang X jadi 2X sama dengan negatif 8 kurang 4, negatif 12. Jadi X sama dengan negatif 12 per 2. X-nya sama dengan negatif 6. Nah, setelah dapat X negatif 6, kita lihat syaratnya. Di sini syaratnya X lebih dari sama dengan negatif 4 per 3. Coba kita buatkan garis bilangannya ya untuk yang pertama. Ini kan kita mengerjakan yang pertama, berarti syaratnya lihat syarat yang pertama. Selangnya tertutup, negatif 4 per 3. Negatif 4 per 3 lebih dari arahnya ke kanan, ini lebih dari. Ini berarti ini untuk syaratnya. Lalu didapat X-nya sama dengan negatif 6. Negatif 4 per 3 itu kira-kira negatif 1, gitu ya. Berarti negatif 6-nya ada di sebelah kirinya di sini. Di sebelah kirinya ini negatif 6. Nah, ternyata negatif 6 ini berada di luar syarat. Maka kita simpulkan negatif 6 ini tidak memenuhi syarat. Jadi bukan himpunan penyelesaiannya. Oke, yang kedua.
Yang kedua, kita tulis lagi soalnya nilai mutlak 3x ditambah 4 sama dengan x kurang 8. Nah, nilai mutlak 3x tambah 4 di kemungkinan yang kedua itu jadi negatif. Negatif 3x ditambah 4 sama dengan x kurang 8. Kita kalikan negatif. Negatif 3x. Jangan lupa ini juga sama, kalikan negatif. Negatif 4 sama dengan x kurang 8. Lalu kita kumpulkan yang samanya. Negatif 3x, ini x, jadi negatif x sama dengan negatif 8. Ini pindah ditambah 4. Negatif 3x kurangi x, negatif 4x sama dengan negatif 8 tambah 4, negatif 4. Jadi x sama dengan negatif 4 per negatif 4. X-nya sama dengan 1. Ini juga sama, kita cek pada garis bilangan. Di sini syaratnya itu, ini selang tertutup ya, selang terbuka maaf. Karena tidak ada tanda sama dengan negatif 4 per 3. Ini arahnya kemana? Kurang dari. Kurang dari ke kiri ya. Lalu kita cek 1. 1 sebelah mananya negatif 4 per 3. Oh, berarti di sini ya 1 itu. Nah di sini juga 1 bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian, berada di luar syarat. Maka 1 juga tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ini ya. Maka kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Itu dengan menggunakan definisi. Coba kita sekarang kita gunakan sifat. Kalau menggunakan definisi kan ini merupakan himpunan kosong ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soalnya sama ya seperti tadi. Sekarang kita coba dengan menggunakan sifat. Oke, kita ganti dulu ya ininya. Karena kita gunakan sifat ya. Kalau menggunakan sifat nilai mutlak, kita tulis dulu sifatnya. Sifat nilai mutlak. Nah, sifat nilai mutlak itu nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, ini soalnya kita tulis ya. Kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak 3X ditambah 4 sama dengan X kurang 8. Nah, ini nilai mutlaknya. Kita ubah dulu nilai mutlaknya jadi akar 3X ditambah 4 pangkat 2 sama dengan X kurang 8. Nah, akarnya pindah ke sini jadi kuadrat. Jadi 3X ditambah 4 pangkat 2 sama dengan X kurang 8 pangkat 2. Oke, kita pindahkan ya ke kiri. Jadi 3X tambah 4 pangkat 2 dikurang X kurang 8 pangkat 2 sama dengan 0. Untuk mengerjakan ini gunakan sifat A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, gunakan sifat ini. Nah, jadi yang kita anggap ini kurung yang pertama kita anggap A, ini kurung yang kedua kita anggap dengan B. Atau mau dikuadratkan satu-satu boleh. Kita coba gunakan yang ini ya. Oke, A tambah B. A-nya 3X tambah 4. 3X tambah 4 ditambah B-nya
X kurang 8. Oke. Dikali A kurang B. A-nya 3X kurang 4 dikurang X. Nah, ini harus hati-hati di sini ya. Dikurang negatif 8. Dikurang negatif 8 artinya jadi ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Kita operasikan yang samanya 3 tambah 1, 4. 4 apa? 4X. 4 kurang 8, negatif 4. Ya. Lalu yang ini 3X kurangi 1, 3 kurangi 1 itu 2. 2 apa? 2X. Negatif 4 tambah 8 jadi positif 4 sama dengan 0. Kita keluarkan. 4X kurangi 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini pindah, 4/4. X-nya sama dengan 1. Lalu yang ini jadi 2X ditambah 4 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4/2 sama dengan negatif 2. Oke. Betul nggak nih? Ini ya. Oke. Oh, ada kesalahan ya? Coba apa ya salahnya? Oh, ini nih, di sini nih. Ini kita hapus dulu nih. Sambung nih, kita hapus ya. Baik, kita hapus dulu. Ini ada kesalahan nih. Kita hapus. Salahnya coba di mana ya ini? Maaf ya, ada salahnya. Oke. Yang kedua nih salah. Ini harusnya soalnya yang salah ya kan A dikurang B. A-nya 3X tambah 4. Bukan kurang 4 kan soalnya 3X ditambah 4 dikurang X tambah 8. Jadi 3X kali negatif X. 3X kurang X 2X. 4 tambah 8 yaitu ditambah 12. Salah ininya. Lalu ini kita keluarkan jadi 2X ditambah 12 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12/2 sama dengan negatif 6. Nah, kalau pada contoh sebelumnya X1 dan X ini, X sama dengan negatif 6 itu langsung disubstitusikan, langsung masuk himpunan penyelesaian. Nah, tapi sekarang kita cek dulu, harus dicek. Pada definisi kan dicek. Pada syaratnya ini juga sama, harus dicek. Untuk diceknya kita substitusikan langsung ke soalnya. Cek untuk X sama dengan 1. Oke, untuk membuktikan aja ya ini memenuhi atau tidak X sama dengan 1. Oke, nilai mutlak 3X ditambah 4 sama dengan X kurang 8. Jadi 3 kali 1 tambah 4 sama dengan X kurang 8. X-nya substitusi ya nanti ya. Nilai mutlak 3 ditambah 4 sama dengan X-nya 1 kurang 8. Nilai mutlak 7 sama dengan 1 kurang 8, negatif 7. Nilai mutlak 7 sama dengan negatif 7. Apakah 7 sama dengan negatif 7? Ini tidak sama ya. Artinya yang satu ini tidak memenuhi. Kita cek yang kedua untuk X sama dengan negatif 6. Ini juga langkahnya sama. Kita substitusikan nilai mutlak 3X ditambah 4
sama dengan X kurang 8. Kita substitusikan X-nya negatif 6. 3 kali negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 6 kurang 8. Sama dengan negatif 18 ditambah 4 sama dengan negatif 14. Nilai mutlak negatif 18 tambah 4, negatif 14 sama dengan negatif 14. Ini masih nilai mutlak, keluarkan nilai mutlak dari negatif 14 itu adalah 14 sama dengan negatif 14. Nah, di sini juga 14 tidak sama dengan negatif 14, maka yang X sama dengan negatif 6 juga tidak memenuhi. Maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong yang bulat. Himpunan kosong karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi mau kita menggunakan definisi atau menggunakan sifat, hasilnya sama. Nah, yang perlu ditegaskan setelah mendapatkan nilai X-nya, kita harus mengeceknya. Kalau menggunakan definisi, mengeceknya ke syarat. Kalau menggunakan sifat, kita substitusikan langsung nilai X-nya ini ke soalnya. Oke, ini contoh untuk persamaan nilai mutlak. Oke, ini contoh pertama ya. Kita buat lagi videonya di contoh persamaan nilai mutlak yang kedua di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.